berapa mengundurkan diri itu ke aku pribadi aja ada ancaman pembunuhan. Welcome back to Reef! Yes. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi di Reef episode kali ini. Dan kita sudah siap untuk berbincang lebih dekat, lebih intim, lebih hangat, lebih sayang, lebih cinta oleh band yang sudah ada di sini. Iya, betul. Dan ini adalah band lama juga ya. Band lama. Dan ini bersemi kembali gitu. Bersemi kembali. Tapi lama nih kata lain dari tua. Tapi nanti akan kita klarifikasi. Jadi ini sebenarnya bukan talk show untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Ini investigasi lah. investigasi. Ya. Ini adalah Brownies. Selamat datang di Brownies. Mas Irfan Gunawan. Tampilannya boleh metal, Iya. tapi tetap ininya ntar gosip. Cubit. Oke, kita punya salah satu band keren dari Yogyakarta. Ini dia Captain Jack. Sudah mulai memutih ya rambutnya. Oh iya. Saya menghijau. Wah, menghijau. Oke. Nanti subur dong kalau menghijau. Tapi memang kalau putih tuh jangan jangan lantas kita berpikirnya udah tua enggak, meninggalkan dunia hitam. Oke. Mature. Iya. Tolong Nanti aku masih loh. Dewasa. Iya betul. Tolong Mature. dibuka sebentar. Oh jangan ketahuan. Apa kabar Kapten Jack? Alhamdulillah Baik semua, sehat semua ya. Lagi sibuk apa ini sekarang? Satu-satu deh. Lagi sibuk. Kalau aku kebetulan kan tinggalnya di domisilinya di Jakarta. Aku main sama Stars and Rabbit. Oh, Stars Gitu. Jadi session di situ. Oke. Pakai drummer session. Ya full time di situ. Oke, lanjut Mas Novan. Sekarang apa kemarin? Ya, kira-kira inilah. Mungkin ada bisnis miliaran yang harus dipamerkan. Atau pengen yang 2 minggu yang lalu. Kalau sekarang sih saya saat ini di Depok saya mainnya kopi sih, Mas. Green bean. Barista? Roast bean. Roast Supplier coffee shop ya. Oke. Supplier ke coffee shop Iya. sama sibuk goes aja. Goes. Jadi olahraga ya, olahraga. Tapi ada yang aneh di telinganya kayaknya udah nggak bolong. Udah jahit udah lama. Iya makanya itu, udah dibuntuin ya. Mas Ismet? Saya domisili di Pontianak, Pontianak, Nah. Kalimantan. Ya. Jadi kalau ada kerjaan saya ke sini. Oh. Oke. Kesibukan saya adalah mencoba untuk jangan terlalu terbawa dengan pikiran. Oh. Jadi kesibukan saya adalah melawan pikiran Melawan pikiran sendiri ya. Ya. Oke. Kayaknya lebih ke petani sawit ya kayaknya. Makanya memutih. Tapi beberapa orang yang udah pensiun dari kerjaan utamanya kayak kemarin David Beckham tuh ya. Iya. Dia kan berkebun. Iya. Betul. Iya, masa mengisi kekosongannya kayak gitu. Iya, dan biar kayaknya nggak kayak stres gitu lah. tuh lebih tenang gitu ya hidupnya ya. Iya nggak sih? Iya. Iya Mas Iman. Iya. Lebih tenang ya. Lebih tenang. Lebih Maksudnya tenang. Makanya tadi- menikmati hidup gitu ya. Makanya saya bilang tadi, sibuk melawan pikiran diri sendiri. Lanjut Mas. Lanjut, Duzi. Aku kesibukannya sekarang baru sibuk ngerintis usaha. Iya, Iwa Asap. Boleh iklan nggak ini? Kayaknya menarik nih, menarik. Gini. Itu kalau ke Jogja cari aja kalau ada Iwa Asap, nah itu Iya. mungkin tempat saya. Oke. Oh, gitu. Sekarang Emang ada banyak di situ, Mas? Enggak sih? Oke. sekarang mungkin Anda merasa aman. Setelah keluar dari sini ada tagihan. Promosi kan. Mas mohon maaf tadi udah iklan nih. Kena charge ya. Kena charge ya. Iya, kena charge. Nggak nyebut merek lo ya? Mas Momo. Mas Momo. Setelah pensiun dari hari 1.
Ngelukis dong sekarang. Oke, sama sibuk bikin lagu. Iya. Mau main di pesta pora loh. Salah loh. Ya. Aku nggak ngarahin ke situ ya. Apa Mas Maulana sekarang? Aku full time musik. Aku produser. Oh. Sama pengajar audio engineering juga Oke. di jazz. Jadi sekarang memang kalau lebih banyak sih aku sekarang lebih banyak ke film sebenarnya, ke scoring, ke Musik scoring efek, lagi. dan Oke. segala macam. Duitnya banyak tuh kayaknya. Oh enggak juga mas. Oh. Tetap kastanya buruh. Bukan satu lagi yang baru Apa itu? menjadi ayah. Wah, sini udah 3. Aku yang baru. Oh, gitu. Oke. Baik. Ya, ini adalah band yang berdiri tahun 99 ya. 99 ya. Ya, dengan berbagai lagu yang hits ya. Iya. Sempurna, terus ada Sempurna. iya. Bukan. Iya. Ku ingin sempurna. Cuman adanya itu, Iya. bukannya kayak kamu. Terus Bubu Baja, terus apa lagi ya? TV sampah, bener, TV sampah, terus pahlawan. Iya. Dan selama perjalanan Kapten Jack ini ya, pastinya banyak sekali cerita-cerita yang tentunya menarik ataupun yang mungkin cerita-cerita yang bisa diungkap gitu ya. Karena saat ini kan lagi reuni ya, Iya. bener kan? Kapten Reuni. Jack reuni. Reuni. Oke, nah ini kenapa sih kok sampai teman-teman ini bubar nih? Kenapa sih? Tahun 2012 ya berarti bubarnya ya? Enggak, 2000. 2016. 16 ya? 16. Oke. Oh kalau yang 2012 itu album terakhirnya ya? Ya, Oke. Kenapa? Sebenarnya kalau mau itu ini nggak Kapten Jack sendiri nggak bubar. bubar. Kapten Jack masih ada. Kapten Jack masih. Cuman Dikatakan tidak bubar ya? ya, cuman kami beberapa ini mengundurkan diri tadi Kapten Jack gitu. Mengundurkan diri untuk tidak bermain. Iya. Ya, di Kapten Jack. Karena mungkin kesibukan yang lain ya? Ya, masalah idealis biasa lah. Biasa. Oke. Sudah tidak sevisi lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan statement itu, saya sempat baca beberapa artikel juga di media bahwa memang tidak menyatakan bubar, tapi mengundurkan diri ya. Tapi pada akhirnya sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu serius nggak sih? Dalam arti kan masih mau reunian, iya kan? Bener nggak? Iya. Ya. Jadi masalahnya apa dong waktu itu untuk mengundurkan diri? Ya itu tidak sudah kalau untuk bekerja bareng secara karya ya mungkin kalau untuk karya kita belum dalam satu halaman lagi nih. Paling enggak. Kalau buat manggung oke. Beda selera kah musiknya? Enggak, bukan masalah beda selera sih. Ya mungkin cara memandang suatu pekerjaan aja udah beda gitu. Perspektifnya udah beda-beda. Perspektifnya beda sih. Gitu. Mungkin pertanyaannya perlu dibalik. Bukan kenapa bubar, tapi kenapa reunian. Nah, itu malah gampang jawabnya. Ya. Makanya kan sebenarnya kalau mau kan ada beberapa band yang sebenarnya bubar atau hiatus karena memang ada masalah yang bahkan ada yang musuhan kayak gitu-gitu kan. Ada yang baper gitu-gitu. Dan nggak mau reunian. Ini kan masih mau reunian nih, ya kan? Dan tidak ada terlalu banyak masalah yang bikin sakit hati banget misalnya kayak gitu-gitu. Nah, kenapa reunian? Nah, aduh. Itu udah dijawab sendiri tadi. Ada masalah yang tidak bikin sakit hati banget. Oke, dan masih bisa jalan karena project-project event-event kayak gini. Ya sama kita sebenarnya ini juga sih rindu sama chemistry-nya orang-orang yang bantu-bantu kita dulu Ambience-nya, Monster Jackers itu vibes-nya gitu-gitu. Dari panggung besar ya pasti. Nggak bisa dipungkirin gitu. Kalau untuk respon dari Monster Jackers sendiri seperti apa? Positif banget sih. Masih menyambut ya? Iya. Mereka malah support banget lah kalau bisa gini gitu. Dan ini merupakan salah satu comeback yang keberapa berarti setelah hiatus? Kedua ini. Kedua? Iya. Sebelumnya? Di November tahun lalu. November tahun lalu? November tahun lalu setelah 7 tahun? Ya. Iya, 7 tahun ya. 7 tahun ya? Lama ya? 7 tahun ya? Berarti ada apa ya istilahnya kangen lah pengen apa namanya bikin kumpul-kumpul lagi untuk kerja bareng lagi. Maksudnya dalam sebuah event ya? Iya, betul. Oke. Berarti paling nggak sekarang di grup kalau WA ada yang respon ya?
Kan kalau bubar biasanya sebuah band sudah dianggap tidak baik-baik saja ketika kapan latihan? Nggak ada yang respon. Bro, nggak ada yang respon. Paling cepet tuh tanggal segini available, siap. Sebenarnya gini, Mas. Kalau mau respon Dulu banyak yang nanya sama aku, kenapa bubar? Aku bilang memang kami dibubarkan. Bukan keinginan kami, tapi ada keinginan yang ingin bubarkan. Bukan orang, tapi memang waktu akhirnya membuat kami untuk tanah bubar, belajar dulu kehidupan masing-masing. Nah, itu loh, jalan kehidupannya seperti itu. Iya. Kalau kita mau bicaranya gitu loh. Kenapa kembali reuni? Karena memang akhirnya mungkin ini bila sudah bisa, ini orang-orang ini sudah punya hati yang ikhlas untuk menerima masa lalu dan kembali menjalankan hal yang baru bersama kembali. Luar biasa, Ustaz. Puitis sekali, Mas puitis banget ya. Ngumpul manggung itu kan bagian teknisnya aja, Mas. Benar. Tapi kalau misalnya nggak ada kerelaan hati dari semua ini untuk mau, nggak akan terjadi seperti ini. Nggak akan terjadi. Betul. Jadi mesti lapang dada ya. Terus kelas lapang dada. grup WA kami itu namanya Lemah dia nyebut Allah. grup kita itu bukan nama Kapten Jack Reuni, tapi namanya grup silaturahmi. Silaturahmi. Lebih tepatnya silaturahmi ya. Iya. Mana coba grupnya? Di Facebook ya. Karena ya sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa proyekan yang pada akhirnya membawa rezeki ya why not untuk diterima kan, misalnya kayak gitu. Betul. Jadi kalau tadi kalau misalnya di grup tuh langsung tanggal segini bisa nggak? Budget segini. Oke, siap kayak gitu. Kalau budget nggak pas nggak jawab. Paling-paling orang yang iya gitu. paling-paling jawabnya Kurang nih. naikin dikit lah. Jangan segitu lah. Tapi menariknya adalah Kapten Jack ini based on Jogja, tapi tidak ada orang Jogja justru. Ya. Justru. Nggak ada ya, Mas. Ini kok bisa ketemu di Jogja dulu? Gimana sih ceritanya? Ya Kuliah. awalnya sih memang kan ya tugasnya dikuliahkan lah. Kuliah. Belajar untuk belajar. Walaupun pada akhirnya kami menemukan satu fakta bahwa filosofi yang terbaik itu adalah jangan sampai kuliah ganggu ngeband. Berarti ngeband memang lebih prioritas ya. Itu sepertinya sama dengan bolos jangan sampai ganggu belajar. Hidup adalah pilihan, Mas. Jadi intinya kuliah atau ngeband. Iya. Simpelnya inilah kami juga sebenarnya nggak pengen dicap dari daerah mana. Iya betul. Pada intinya sih Kapten Jack dari Indonesia gitu aja. Dari Indonesia. Cuman kebetulan home base-nya di Jogja, betul. Bisa di Jogja. Oke. Nah, ketika mendengar di awal nih para Monster Jackers, ketika mendengar apa istilahnya teman-teman dari Kapten Jack ini hiatus lama, ada nggak sih kerinduan mereka untuk Kapten Jack hadir kembali gitu? Responnya seperti apa saat itu? Ya respon sih pasti banyak ya dari awal, bahkan pertama kali beberapa mengundurkan diri itu aku pribadi aja ada ancaman pembunuhan. Wah, serius Mas? Ya, Mas Momo yang diancam dibunuh? Iya. Oh iya? Iya. Tapi aku pikir itu biasa lah, orang yang namanya orang sedih itu kadang-kadang bisa melakukan apapun gitu loh. Jadi cuma iseng, mungkin lah dia lagi sedih banget lah sama misal orang baru putus terus ntar ini itu berarti dari Monster Jackers sendiri ke Mas Momo. Tapi ya aku pikir itu bukan sesuatu yang serius ya. Oke. Cuma intinya gini, kita bisa ngelihat bahwa apapun yang terjadi waktu itu pas waktu 2016 itu banyak yang sedih, tidak itu doang. Oke. Nah itu udah kalau aku pikir sih buat kami ini adalah tentang kami belajar tentang suatu proses kehidupan yang baru gitu. Hidup tuh memang harus dinamis gitu. Nah buat mereka aku pikir juga begitu gitu loh, bahwa apapun yang kalian suka tuh nggak akan selalu ada terus bersama kalian. Betul. Karena hidup hanya titipan bro, semuanya. Semuanya akan diambil oleh yang punya hidup. Iya. Itu ya. Oke. Yang paling penting itu adalah tadi harganya cocok. Nah, berarti dari situ, kalau misalnya nih next ada event-event dengan harga yang cocok, ya reunian lagi kan? Ya, mungkin. Bisa jadi ya. Atau jangan-jangan setelah momentum kemarin hiatus, terus teman-teman dari Kapten Jack ini mungkin sedikit mengkurasi atau milih-milih beberapa event. Kayaknya nggak usah deh, kayaknya iya deh, kayak gitu-gitu. Ada gitu, juga sih, ada. Maksudnya ada kebijakan seperti itu juga. Oh ada juga. Ada. Oke. Jadi ada beberapa event yang memang
memang nggak diambil. Iya. Karena? Ya karena nggak sesuai aja digandengnya. Gitu. Walaupun dia ngasih budgetnya misalnya sesuai, tapi gandengannya yang itu kan nggak sesuai. Gandengan aja. Gimana maksudnya? Yang main yang lain gitu maksudnya. Oh Kita gitu. ngomong tema acara lah. Tema acara. Misalnya nih pensi sekolah, budgetingnya sesuai. Oke. Kapten Jack, terus Kapten Jack. penampil berikutnya sirkus, gitu kan nggak mungkin. Kapten Jack tok misalnya. Ya? Nggak ada yang lain. Ya, kalau Kalau itu itu oke mungkin. aja. Nggak masalah kalau itu ya, pasti Berarti nggak kan masalah. Berarti memang ada apa ya? Kapten kurasi. Jack, terus Jatilan gitu kan kayaknya. Ya. Aneh pasti. Kapten Jack terus kita ya. Wah, itu bahasanya yang kemarin ya. Enggak usah. Brengsek. Enggak, tapi masuk kalau kalian mungkin masuk ya. Karena Gitu. secara style kita berfashion juga hampir-hampir sama aja. Oh, berarti memang Jadi pada harus akhirnya disesuaikan lah ya. jadi mau musiknya ntar dangdut mau apa, yang penting all black. Oh gitu, ada SOP-nya ya. PT Kapten Jack SOP. Semua penampil harus hitam gitu. Kayaknya abis ini kita mesti nge-crew deh kayaknya. Iya. Kayak nge-crew deh kayak ini. Menarik nih. Walaupun yang misal yang main bareng pakai tapi bajunya pink, walaupun dia main metal enggak. Gini lah ya. Baby metal. Tapi memang kalau Kapten Jack memang pada dasarnya untuk apa namanya untuk genre musik memang lebih ke grunge, bener nggak sih? Atau Enggak sebenarnya. Atau bisa mengeksplorasi Atau tinggal bagaimana orang nyebut gitu ya? Nah, Ya, itu lebih Ke situ sih. Iya. Bagaimana Terserah orang mau nyebut apa gitu kan. Terserah orang gitu. Karena kami juga musik kami ini kan lahir di era sebenarnya di era genre itu jadi sesuatu yang penting gitu pada saat itu ya. Ya, Jadi betul, semua betul. tuh harus serba di label atas sebuah genre tertentu gitu. Ya pada saat itu ya justru itu yang nggak kami ikutin gitu. Bahwa karena kalau misal di sini semua juga masing-masing kami bisa dengerin berbagai macam Iya, hal. iya, gitu. iya. Misal mungkin ada yang memang senang dengerin sesuatu yang grunge, sesuatu yang metal, sesuatu apa. Dan di situ kami mash up aja semuanya, kami campur aja gitu mana yang asik. Tidak menjadi satu ya. Jadi satu. Entah itu hardcore, entah itu rock atau apapun, heavy metal atau apapun Iya, gitu iya. ya. Bahkan beberapa juga ada di lagu Kapten Jack kan ada yang dangdut juga. Kalau ngomongin Silakan cari sendiri tapi. manajemen sekarang. Pusing. Kalau ngomongin manajemen kan karena hiatus cukup lama, manajemennya juga ikut bubar juga, hiatus juga. Atau sekarang kalau misalnya ada Kapten Jack reunion, lebih ke teman-teman sendiri aja di band. Iya. Langsung ke player, Mas. Oh gitu. Iya. Tidak ada manajer berarti sekarang. Nggak ada. Ya ini juga pesan buat teman-teman band di luar sana. Ya, jangan pernah pakai manajer. Ada apa dengan manajer Kapten Jack? Iya, tapi kayaknya Enggak, ini bercanda loh. Iya. Karena pasti besar potongannya. Itu yang paling betul. Iya. Besar Semakin potongannya. besar kru, semakin banyak kru Anda, semakin banyak potongannya. Ya. Jadi lebih baik urusi saja. Semakin sedikit Anda menggaji orang, semakin keuntungan sama. Iya. Oke. Nah, dengan kembalinya Kapten Jack ya, yang hadir di Rock Combination, berarti itu artinya industri musik itu pasti kan mengalami dinamika ya. Kalau menurut Kapten Jack sendiri, saat ini industri musik Indonesia seperti apa? Kita sebenarnya kalau misal kita karena kebetulan aku masih ada di dunia Ya, di dunia di musik. aku sebagai produser. Kita ini lagi dalam sebuah shifting istilahnya. Shifting tuh lagi ada pergeseran. Ya, Beberapa orang-orang yang aku nyebutnya kalau orang-orang metal nyebutnya old guards. Old guard. Orang-orang yang saklek dengan ini. betul. Nggak terlalu strict banget gitu ya. Ya yang mereka saklek tahu bahwa ideologi musik yang tepat tuh kayak gini gitu. Nah banyak old guards itu akan ngomong kalau Indonesia lagi dalam sebuah situasi musikal yang buruk, mereka bilang. Gitu. Tapi kalau aku pribadi bilang enggak sih, kita lagi dalam shifting aja dari generasi-generasi yang awalnya menyukai sesuatu menjadi generasi yang menyukai sesuatu yang berbeda. Karena pada akhirnya secara global ini musik dunia lagi bergeser semua. Gitu. Jadi sekarang Indonesia ini malah justru lebih terbuka dengan berbagai macam bentuk musik ya. Karena kalau zaman-zaman dulu kalau misalnya kita lihat musik itu jadi simbol status sosial. Iya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi sekarang kita bisa dibilang lebih
lebih bebas untuk ngekspresin sesuatu. Kita mau milih apa aja yang suka ada gitu sekarang. Cuman memang bukan itu sih intinya. Yang paling cuma ada satu hal yang memang minusnya ada. Minusnya adalah karena kebebasan memilih segala macam ya. Jadi intinya yang kalau yang aku sorotin itu adalah konten. Konten itu kita ngomong lirik, kalau konsep dalam. Jadi kita ngomong nilai. Nah, secara industri musik Indonesia naik. Cuma secara nilai aja yang turun. Value-nya kita ngomong, karena memang pada akhirnya sekarang kan gampang banget sesuatu yang bodoh itu jadi viral gitu. Sekarang hitungannya punya lagu nggak perlu bagus, liriknya misal ada kop langsung naik. Satu hal yang terakhir aku bilang bahwa musik ini adalah indikator dari sebuah generasi. Jadi kalau misal apapun yang kita lihat di musik sekarang, ya itu indikasi generasi sekarang. Bukan berarti sesuatu yang jelek ya, tapi yang pasti kita bisa melihat bahwa memang ada penurunan nilai, dan penurunan nilai itu udah terjadi bolak-balik selama di Indonesia tahun 84, tahun berapa, kan bakal bolak-balik terus. Tapi sekarang yang pasti kalau misal nanya sekarang musik Indonesia seperti apa, ya lagi bloomingnya karena banyak banget hal-hal yang berbeda gitu, mau dari hip hop, mau dari jazz, mau dari apa, semuanya berkembang dengan baik. Apalagi dengan banyaknya dan mudahnya platform untuk bisa mengangkat musik itu ya. Maksudnya dari teman-teman di daerah misalnya bikin coveran gitu misalnya di kamar, tapi gara-gara dia suaranya bagus, mungkin teteknya kelihatan dikit gitu. Kan viral kan, misal kayak gitu. Tapi pada akhirnya ada beberapa konten-konten juga yang karena terlalu banyak dan terlalu masifnya konten itu, terlalu mudah juga, pada akhirnya seperti yang dibilang Mas Mo, ada beberapa hal yang terkesan tidak berkualitas tapi justru naik gitu ya. Itu justru itu paradigma yang harus kita lihat di situ, bahwa Indonesia bukan musik ya, Indonesia secara keseluruhan lagi lucu-lucunya sekarang. Lagi lucu-lucunya. Malah justru itu asik gitu loh. Kalau buat aku pribadi, misal aku sebagai penulis lagu gitu ya. Banyak hal yang bisa kutulis dari situ gitu. Malah menginspirasi ya Mas ya? Berarti ya. Jadi kita bisa bikin chaos dikit sama kayak baju yang Tapi kemarin aku ngobrol sama Momo terkait kayak gitu. Bukan berarti langsung kami ini mengajak anak-anak sekarang masuk ke generasi kami, tidak mungkin. Yang pasti kami ini sekarang berada di zamannya mereka. Tinggal bagaimana kami menyesuaikan. Betul. Oke. Jadi teman-teman Kapten Jin lebih menyesuaikan ke zaman yang saat ini ya berarti. Untuk bisa masuk ya. Seperti itu bisa diterima. Karena pastinya perubahan adalah keniscayaan ya. Kalau misalnya ya mungkin bisa dibilang generasi boomers atau generasi yang dulu-dulu itu merasa konservatif dan tidak mau menerima perubahan, kayaknya ya akhirnya kolot juga nggak sih? Maksudnya ada beberapa, ini ada medsos nih lebih mudah nih sebenarnya sama kayak di musik keras, metal, rock dan segala macam, kan dianggap sebagai sebuah bentuk musik pembebasan. Tapi padahal di dalamnya itu kan musik metal, rock dan segala macam saklek banget sebenarnya. Mereka nggak bisa nerima sesuatu dari luar. Jadi sebenarnya kalau aku bilang mau generasi lalu, mau generasi sekarang, segala macam, masing-masing ada plus dan minusnya. Tinggal kita nikmatin aja musik. Dan pada akhirnya beberapa pelaku musik underground pun mengeksplorasi sendiri karena tidak mau terkurung dalam rules dari masing-masing genre itu kan. Pada akhirnya yang paling penting adalah harganya. Semuanya tetap itu ya kuncinya ya. Harga cocok berangkat. Tapi nggak cuma itu doang dong. Harga cocok pakai kaos hitam. Oke. Ini kayak kasusnya menarik nih. Aku manusia bukan netizen. Oke, netizen padahal juga warga media sosial. Orang sekarang menyebut diri mereka, aku kan juga netizen, tapi mereka lupa kalau nyebut diri mereka manusia. Siap. Siap, Gus. Ini beda. Kalau ini spiritualis, aku sosialis. Ngomong-ngomong Mas. Ngomong-ngomong, begitu aku tadi sampai di itu, aku mau nanya. Tapi kalau dipotong nggak apa ya? Dipotong nggak? Makamnya Muso di mana? Nah, itu dia. Gila berat nih. Sayangnya saat itu dia tidak Sherlock. Sayangnya saat itu nggak Sherlock. Iya. Coba kalau Sherlock. Jadi begitu datang langsung makamnya Muso di mana? Sekarang gantian, saya mau nanya. Madiun masih terkesan
berhubungan dengan itu nggak? Enggak. Menurut teman-teman? Enggak. Udah enggak ya? Udah enggak kan? Enggak. Apa namanya, mindsetnya udah bukan itu. Cuman hanya kita bilang suasananya nggak ada lagi hubungannya. Ya. Cuman kalau kita bicara sejarah, permulaan perubahan ini kan adanya juga dari sini. Ya, betul. 48 ke 65. Betul. Nah, itu aja. Oke. Betul. Nah, jadi ngeri nih saya. Aku jadi gini loh. Aku juga serem. Aku kembali lagi ke melukis dan bikin musik. Ini berarti intinya Kapten Jack apakah tidak akan membuat karya baru lagi atau bagaimana ini? Hanya membawakan karya-karya lama? Sementara ini kalau enggak sih. Enggak ya? Belum mungkin. Ya, kalau obrolannya kita manggung doang. Oke. Jadi lebih ke situ aja Mas ya. Lebih ke menikmati sebuah memorabilia kalau. Oke. Tapi ada kemungkinan dong. Mungkin mungkin sekarang ngomong kayak gini mungkin sebulan 2 bulan kok kayaknya hasratnya muncul lagi ya. Kalau posibilitas anggaplah sih seperti pasti ramalan ada. cuaca. Cuman nggak tahu juga. Kalau sekarang sih belum ada omongan ke sana. Ya. Belum berarti. Aku mungkin bisa bilang belum. Aku karena memang aku ada, kalau pribadi aku ada hasrat buat bikin album solo dangdut, jadi mungkin kakek. Tahu nggak ini rumahnya siapa? Gilgas Green. Gulingnya mana gulingnya? Ada gulingnya? Jangan. Oke, berarti intinya Kapten Jack masih menikmati memorabilia. Betul, memorabilia dan kan? tentunya reminding ya di masa-masa lalu kayak gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjawab para Monster Jackers terkait mungkin officially beberapa statementnya Kapten Jack untuk statusnya sekarang ya bahwa masih let it flow aja, menikmati panggung. Jadi belum bubar ya, sekali lagi belum bubar. Masih ada Kapten Jack. Masih ada dan masih bisa reuni ketika harganya cocok dan kaosnya hitam-hitam ya. Jadi silakan undang saja untuk bisa membuat dapur mereka tetap ngebul. Terima kasih banyak untuk terima kasih untuk Kapten Jack. Luar biasa. Dan kita tutup aja kali itu ya, langsung ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan talk show kita untuk kesempatan kali ini. Dan tentunya kita tunggu ya untuk next episode ya. Iya, karena dengan band siapa aja deh, banyak ya. Betul sekali, masih banyak sekali band-band lokal, band-band nasional mungkin yang akan kita hadirkan dan pembahasan-pembahasan menarik juga yang akan kita obrolkan bersama dengan teman-teman semuanya. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya saya Torrento Media. Saya Kurniawan Tori, barengan sama Kapten Jack Harus Didi. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya.